wabarakatuh. Hari ini di pertemuan kedua kita akan belajar mengenai proses masuk dan berkembangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Nanti apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada faktor-faktor apa sih yang mendorong para bangsa Eropa atau bangsa Barat ini melakukan penjelajahan. Terus siapa saja negara-negara di Eropa yang melakukan penjelajahan. Kemudian ada lagi apa itu VOC. Kemudian ada lagi masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada awal ini kita akan membahas tentang kondisi Eropa. Jadi kondisi Eropa yang bagaimana sih yang bisa mempengaruhi bangsa Barat ini kemudian melakukan penjelajahan. Yang pertama ada yang namanya revolusi industri. Revolusi industri itu apa? Revolusi industri itu adalah revolusi yang terjadi di mana perubahan ini terjadi sangat cepat. Terjadinya juga di Inggris. Jadi perubahan yang sangat cepat yang terjadi di Inggris yaitu beralihnya tenaga manusia menjadi tenaga mesin, di mana ketika beralihnya tenaga manusia menjadi tenaga mesin itu kan menyebabkan produksi barang ini terjadi sangat banyak gitu. Kemudian bingunglah produksi ini memasarkan mau kemana gitu, sehingga banyak produksi yang terbengkalai sehingga orang-orang ini melakukan perjalanan supaya bisa memasarkan barang produksinya tadi. Kemudian ada merkantilisme. Kalau merkantilisme ini adalah salah satu kondisi di Eropa di mana cara mengatur ekonomi Eropa itu dengan sistem kapitalisme. Jadi kapitalis itu adalah sektor swasta yang memegang penuh atas kendali ekonominya. Kemudian untuk mengukur kekayaannya ini orang-orang Eropa itu menggunakan emas dan perak lah. Semakin kaya suatu negara itu dinilainya dari semakin banyaknya suatu negara memiliki emas ataupun perak, sehingga banyak orang-orang Eropa yang juga melakukan perjalanan untuk mencari emas dan juga mencari perak lah. Apa sih faktor pendorong bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan? Yang pertama ada yang namanya kisah Marco Polo. Marco Polo ini siapa? Marco Polo ini adalah seorang pedagang dan juga penjelajah dari Italia yang mulai mendagangkan atau menjelajahi dari Eropa ke daerah-daerah timur seperti di Tiongkok, kemudian di Indonesia sendiri melalui jalur sutra atau jalur yang awalnya biasanya memang digunakan oleh orang-orang Tiongkok ataupun orang-orang India sampai ke Nusantara. Jadi Marco Polo ini kemudian mengkisahkan, meskipun kisahnya banyak diragukan oleh orang-orang Eropa, tapi kemudian banyak pula bangsa Eropa yang ingin membuktikan bahwa apakah benar sih di daerah timur ini banyak memiliki seperti rempah-rempah ataupun barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa. Begitu. Kemudian ada lagi jatuhnya Konstantinopel ke Kesultanan Turki. Jadi pada saat tahun 1453 itu si Turki Utsmani itu mengambil alih wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur lebih tepatnya lah. Konstantinopel ini adalah pintu perdagangan antara orang Eropa dengan orang Asia. Jadi di situ ada suatu pelabuhan yang kemudian Konstantinopel ini ketika jatuh ke Kesultanan Turki, maka terputuslah jalur perdagangan antara Eropa dengan Asia Barat, sehingga orang-orang Eropa ini bingung untuk memenuhi kebutuhannya yang awalnya pedagang berada di situ, kemudian bingung. Mereka akhirnya juga melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian adanya semangat reconquista. Jadi reconquista ini adalah penaklukan kembali. Jadi setelah Turki Utsmani itu melakukan penaklukan terhadap Kaisar Romawi. Jadi setelah Turki Utsmani melakukan itu,
penaklukan terhadap Romawi, maka Kekaisaran Romawi ingin menaklukkan kembali atau ingin membalaskan kembali dendamnya supaya Kaisar Romawi ini bisa berdiri lagi. Akhirnya muncullah semangat Reconquista yang ditandai seperti adanya perang salib ataupun perjanjian Granada, ini yang menandai berakhirnya yang namanya semangat Reconquista yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kemudian di keempat ada yang namanya penemuan kompas. Jadi ketika itu orang-orang Eropa itu sudah mulai menemukan kompas untuk menentukan arah pelayaran. Jadi mereka ingin menggunakan kompas itu supaya bisa berfungsi seperti fungsinya gitu, melakukan untuk dilakukan menentukan arah perjalanan ke keliling dunia. Kemudian ada yang namanya teori yang dicetuskan oleh Kopernikus yang didukung pula oleh Galileo dan juga Galilei. Jadi Nikolaus Kopernikus itu adalah seorang penemu sebuah teori di mana matahari itu sebagai pusat tata surya, atau bisa jadi bahwa bumi dan sekelilingnya itu mengelilingi matahari. Meskipun banyak yang menentang, tapi sekarang juga sudah dibenarkan bahwa teori ini memang benar-benar terbukti gitu. Jadi banyak pula orang-orang Eropa yang menginginkan untuk membuktikan teori yang dicetuskan oleh Nikolaus Kopernikus. Kemudian ada lagi semboyan 3G atau gold, glory, dan juga gospel. Jadi gold itu artinya kekayaan. Kekayaan kan sudah bisa dibilang tadi bahwa kekayaan itu diukur dari emas dan juga perak. Jadi mereka ingin memburu emas dan juga perak. Sedangkan glory itu kejayaan, di mana ingin mengembalikan kejayaan dari Kekaisaran Romawi. Kemudian kalau gospel ini adalah menyebarkan atau penyebaran agama, terutama agama Kristen yang dilakukan oleh bangsa Eropa kepada seluruh dunia gitu. Jadi itu adalah semboyan 3G atau gold, glory, dan juga gospel. Kemudian bangsa-bangsa siapa saja sih yang pernah melakukan perjalanan keliling dunia? Satu, ada yang namanya bangsa Portugis, dimulai dari seorang pelaut bernama Pelaut Henry. Jadi Henry ini melakukan perjalanan di tahun 1394 sampai 1460 yang mana dia menemukan sebuah daerah di sebuah barat Afrika, dan dia juga di sana menemukan yang namanya emas. Kemudian ada lagi Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias ini dia juga seorang pelaut dari Portugis. Di tahun 1487 dia ini menemukan ujung Afrika atau Afrika bagian ujung sendiri yang dinamakan dengan Tanjung Harapan atau di Afrika bagian selatan. Lah kalau Vasco da Gama, dia ini berlayar di tahun 1497 sampai dengan 1499, dan dia ini menemukan India, dan dari India dia menemukan beberapa barang penting yang dibawa lagi ke Portugis. Lah Portugis dan Spanyol ini memiliki misi gospel atau memiliki misi penyebaran agama Kristen atau Nasrani kepada seluruh dunia. Jadi atas perintah Kekaisaran Romawi lah, antara Portugis dan juga Spanyol ini mereka memiliki perjanjian yang dinamakan perjanjian Tordesillas. Tulisannya Tordesillas biasa. Jadi kalau Tordesillas ini adalah perjanjian di mana mereka berdua harus menyebarkan agama Kristen. Portugis ini berlayar ke arah timur, sedangkan Spanyol berlayar ke arah barat. Tapi nanti mereka berdua akan bertemu sama-sama di Maluku. Next ada Spanyol. Jadi Spanyol ini pertama kali yang melakukan adalah Christopher Columbus, di mana Columbus melakukan perjalanan di tahun 1492 sampai 1502. Dia menemukan Pulau Karibia. Pulau Karibia itu seperti Yamaika, Puerto Rico, kemudian ada lagi Kuba, itu yang dia temukan. Jadi Columbus ini bukanlah penemu Amerika, tapi dia yang menemukan Pulau Karibia, bagian dari Amerika.
Lah, siapa penemu Amerika? Penemu Amerika itu adalah Amerigo Vespucci. Jadi makanya nama Amerika diambil dari kata Amerigo, penemunya Amerigo Vespucci. Lah, kemudian ada lagi pelaut dari Spanyol, itu namanya Magalhães atau Magellan biasanya. Jadi Magalhães ini melakukan perjalanan dan mendarat di Filipina di tahun 1521, tapi dia kemudian meninggal dan terbunuh di Filipina karena suku-suku di sana. Si Magalhães ini terbunuh di Filipina karena tadi suku-sukunya itu waktu itu masih sangat primitif, dan kalau misalnya ada seperti orang baru datang itu dianggap sebagai ancaman dari luar, sehingga Magalhães ini terbunuh. Kemudian perjalanannya di tahun 1522 selanjutnya itu dilakukan oleh Sebastian Elcano, di mana Sebastian Elcano itu sampai ke daerah Maluku. Dari sinilah mereka berdua antara Spanyol dan Portugis ini bertemu kembali di daerah Maluku. Nah, kemudian di Maluku mereka berdua akhirnya melakukan perjanjian yang namanya Perjanjian Saragossa, di mana Portugis ini masih tetap berada di daerah timur atau menguasai daerah-daerah yang ada di timur, sedangkan Spanyol harus pergi dari Maluku dan bisa menduduki daerah yang ada di Filipina. Kemudian ada lagi bangsa Belanda. Lah, bangsa Belanda ini bangsa yang ketiga. Jadi bangsa Belanda di tahun 1596 Cornelis de Houtman ini pertama kali mendarat di Banten, Indonesia. Jadi Houtman ini yang nanti di mana Houtman ini dan juga pasukannya awalnya mendapat informasi dari Jan Huyn van Lieshoten yang menulis buku dia seorang penulis buku yang awalnya dia ikut menjelajah bersama orang-orang Portugis, yang kemudian dia menulis catatan tentang perjalanan ke timur, yaitu Hindia Portugis. Jadi mereka kemudian ingin tahu juga gitu kan, ada apa sih di daerah timur. Marco Polo juga menuliskan daerah-daerah timur. Akhirnya Belanda kemudian mengutus yang namanya Cornelis de Houtman. Lah, akhirnya dari situlah kemudian nanti Belanda akan membentuk yang namanya VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Kongsi Dagang Belanda. Kemudian bangsa yang keempat itu ada yang namanya bangsa Inggris. Bangsa Inggris awalnya dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish yang dia awalnya menuju Ternate, tapi nanti daerah kekuasaan melalui jalur yang pernah dilakukan oleh Magalhães. Tapi kemudian daerah yang dikuasai Inggris itu adalah daerah-daerah di semenanjung Malaya, contoh Malaysia, Singapura, dan juga beberapa daerah yang ada di semenanjung Malaya itu. Lah, termasuk juga Malaka itu sempat dikuasai nanti oleh Inggris. Lah, Inggris di semenanjung Malaya itu membentuk yang namanya EIC atau East Indian Company. Kalau East India Company ini adalah pusatnya ada di India. Jadi dia sama aja dengan Kongsi Dagang milik Belanda. Kalau Belanda punya VOC, saingannya itu adalah EIC yang dibentuk oleh Inggris. VOC kalau awalnya itu dia berpusatnya di Ambon, tapi kemudian sama JP Kuhn dipindahkan ke Batavia supaya mempermudah jalur pelayaran. Jadi Batavia itu dianggap sebagai persinggahan yang sangat strategis, sehingga kemudian dipindahkanlah dari Ambon ke Batavia. Next, ada yang namanya Kongsi Dagang Belanda, yang ini saya bilang tadi, yaitu VOC. Tahu kamu apa itu VOC? VOC itu adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jadi Verenigde ini atau Kongsi Dagang ini merupakan kongsi dagang milik Belanda yang digunakan untuk mengatur para pedagang Belanda yang ada di Indonesia. Seperti halnya karena pedagangnya sangat banyak, kemudian diaturlah oleh kongsi dagang bernama VOC ini. Lah, bagaimana awalnya terbentuk VOC? Setelah Houtman sampai di Banten, dia kemudian Belanda mengirim lagi pedagang-pedagang supaya ada di Indonesia dan mencari minyak rempah. Kemudian keberhasilannya membuat John van
Oldenbarneveld ini dia mengusulkan untuk membentuk VOC. Jadi VOC ini dibentuk dan diusulkan pada 20 Maret tahun 1602. Jadi VOC, tadi saya bilang ulangi lagi bahwa VOC dibentuk pada 20 Maret tahun 1602. Lah, apa tujuan VOC sendiri? Tujuannya adalah untuk menghindari persaingan antar pengusaha Belanda serta mampu menghadapi saya bilang tadi bahwa VOC itu kan memiliki banyak pedagang-pedagang. Untuk mengatur perdagangannya supaya tidak bersaing antar satu pedagang, maka diaturlah oleh VOC serta untuk menghadapi persaingan perdagangan bangsa-bangsa lain, contohnya bangsa Portugis atau bisa juga bangsa Spanyol, supaya kita bisa menguasai supaya Belanda ini bisa menguasai perdagangan yang ada di Nusantara atau di Indonesia, maka dia membentuklah VOC ini. Lah, awalnya VOC ini gubernur jenderal jadi VOC ini dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal yang pertama bernama Peter Booth yang memerintah tahun 1610 sampai 1619. Yang pertama kali dia mendirikan VOC ini di Ambon. Tapi kemudian tadi yang saya bilang, kemudian J.P. Koen atau Jan Pieterszoon Koen ini memindahkan dari Ambon ke Batavia. Lah, udah itu sekian itu dulu yang bisa saya sampaikan dari materi kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah banyak belajar. Apa saja sih tadi, ada yang namanya faktor pendorongnya. Jadi faktor pendorongnya tadi itu ada yang namanya perjalanan Marco Polo, jatuhnya Konstantinopel, semangat Reconquista, kemudian penyebaran terji, kemudian ada lagi bangsa-bangsanya tadi, ada bangsa Portugis, bangsa Spanyol, kemudian disusul Belanda dan disusul juga oleh Inggris untuk melakukan perjalanan atau penjelajahan ke luar Eropa. Kemudian ada lagi VOC, jadi kita belajarnya juga tentang VOC. Jadi VOC ini tadi kan VOC adalah kongsi dagang miliknya Belanda. Lah, minggu depan apa yang kita pelajari? Ada hak oktroy atau hak istimewa dari VOC. Kemudian ada lagi pelaksanaan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC itu bagaimana sih caranya VOC ini melakukan perdagangan, monopoli perdagangan. Sampai akhirnya gimana VOC kenapa bisa hancur. Kemudian masa pemerintahan kolonial Belanda. Nanti ini yang akan kita pelajari semuanya. Sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau juga ada pula banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.